Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 19 September 2024, yaitu hari trading ke 168 tahun ini. Ya, kita punya alat robot Pani dan BRPT, tapi kalau kita lihat dari Rekom dan lainnya mungkin nanti ada saham yang menarik ya Bapak Ibu. Tapi inilah alat robotnya ya. Jadi memang seperti Pani sudah naik, BRPT juga sudah berapa kali alert. Tapi kita nanti akan tetap melanjutkan analisa terutama dengan composite. Ya, IHSG kita ini trading snapshotnya, IHSG kita naik 0,97% Bapak Ibu, luar biasa. Dia ada opening gap up ini openingnya gap up ya. Tapi nanti kita cek. Jadi sentimennya ini sudah diantisipasi kalau kita nonton Bloomberg lagi heboh-hebohnya kan. Ya keyakinan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga kita tunggu besok ya malam. Apakah benar akan diturunkan atau terjadi surprise? Karena indikasi sinyal kerasnya sudah diberikan oleh beberapa bank sentral. BI sudah menurunkan duluan lebih suku bunganya dan mereka yakin bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga melihat data laporan kan beritanya itu The Fed berusaha untuk menurunkan suku bunga. Jadi capital inflow-nya luar biasa, dampaknya adalah bukan The Fed-nya tapi capital inflow-nya masuk ke Indonesia walaupun suku bunga sudah diturunkan. Baik, kita nanti akan membahas dari volume price aja Bapak Ibu, tapi faktanya memang IHSG-nya naik 0,97 dan kita lihat total value-nya, turnover-nya 14,9, hampir 15 triliun, cukup besar nih. Yang jauh lebih besar adalah net foreign-nya. Jadi kita mau mengatakan apapun, faktanya capital flow-nya besar ya. Masuk satu hari 1,9 triliun itu besar. Dan masuknya tidak kaleng-kaleng, tidak aneh-aneh Bapak Ibu. Masuknya di pasar reguler dan masuknya ke BBRI. Alhamdulillah saya sudah punya BBCA, nih all time high, BBNI ya, Telkom. Jadi ada mungkin tarikan-tarikan ini Bapak Ibu. Umumnya kan nih saham-saham yang market cap-nya besar, jadi terdampak juga ke IHSG walaupun ada sinyal bearish, tapi dari composite IHSG-nya karena yang masuk capital inflow-nya cukup signifikan ya, bukan yang kaleng-kaleng seperti ini, bobotnya juga besar, maka IHSG kita terdongkrak menjadi 0,97. Dan memang transaksinya besar gitu, faktanya seperti itu, price discount everything, volume validate lah. Apapun analisa kita, kalau belum terjadi, belum valid sampai candle dan volumenya keluar. Penopangnya adalah financial, basic material, dan energi ya Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat net sell-nya, oh ini Telkom masih signifikan ya, ada harus sedikit lagi. Signifikan aslinya masuk. Lalu kalau kita lihat net sell-nya tidak terlalu signifikan, ASI cuman di bawah 100 miliar semuanya. Itu dia trailing snapshot-nya. Apapun itu, kalau di daily-nya kan kita harus lihat lah. Kalau di weekly catatannya memang ekstrim ya. Nanti kita lihat lagi apakah hari ini masih ekstrim. Mungkin dia butuh satu candle atau dua candle bahkan tiga candle baru dia akan mengalami sesuatu kalau sudah ekstrim karena terlalu greedy ini. Karena memang di faktanya inflow, jadi kita tunggulah ya. Alat robot Bapak Ibu jam hampir sama nih, kira-kira jam setengah 11. Setelah itu sepertinya rata-rata air saja, fluktualitas ada yang masuk, ada yang profit taking ya lokalnya karena naiknya sudah tinggi juga. Ada Pani dan BRPT. Pani saya tidak punya, BRPT juga saya nunggu turun di bawah 100 untuk masuk. Ya nggak dapat nggak apa-apalah kalau BRPT. Oke, nanti kita bahas tetap Bapak Ibu, dia terkirim melalui Telegram bot menggunakan API Bapak Ibu. Dia di belakangnya adalah machine learning. Jadi dia kalau baru keluar alat robotnya itu aktif mulai jam 10. Setelah itu ya tergantung datanya ada atau enggak. Bisa saja dia keluar pagi jam 10 tapi jam 3 sore jam 15 dia suplainya masuk ya sudah tidak bisa buat apa-apa lagi karena dia kan tidak tahu ternyata sore akan diguyur. Nah, untuk itu kita harus analisa ya, analisa menggunakan bot chatnya nanti tersedia di sini. Silakan Bapak Ibu akses Telegram botnya. Bisa dicoba-coba nanti sambil belajar apa yang saya lakukan, Bapak Ibu pelajarin saja yang saya sharing. Jangan lupa join Telegram channelnya karena di sini saya biasa juga sharing sesuatu. Kadang-kadang di luar analisa saham yang detail atau yang lainnya saya sharing di Telegram channel. Untuk website silahkan dikunjungi, sosial media juga ada. Untuk sebelum itu Bapak Ibu, bagi yang belum subscribe ke channel YouTube ini, silahkan subscribe dulu. Klik loncengnya supaya segera terupdate kalau saya posting atau update video ke channel YouTube ini.
Oke, kita bacakan dulu sekilas disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya. 18 tahun di pasar saham Indonesia, hampir 19 tahun ya, nanti bentar lagi. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham ya. Namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100%. Prinsipnya jangan percaya dengan analisa siapapun, apalagi dengan robot ya. Bapak Ibu harus lakukan analisa sendiri, sesuaikan dengan style masing-masing. Bisa saja ya, yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya, tapi kebetulan pengalaman kita berbeda ya. Tapi jadikan saja sebagai second opinion lagi-lagi ya, second opinion. Nah, artinya Bapak Ibu wajib punya analisa sendiri, yaitu disebut dengan first opinion. Caranya dari mana? Lakukan analisa sendiri ya Bapak Ibu. Jadi belajar dari orang lain tuh sah-sah aja, tapi percaya dengan analisa sendiri. Jangan percaya dengan... Buktikan, nah, lakukan analisa sendiri. Buktikan bahwa itu salah gitu. Yang benar adalah saya, analisa saya. Oke, disclaimer on, tayo trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Catatan lainnya adalah jangan pernah trading tanpa trading plan. Kalau trading ya Bapak Ibu, dan karena resiko sangat besar dan wajib menggunakan money management yang baik ya, yang proper. Oke, itu saya disclaimer-nya. Tayo trade at your own risk ya. Oke, ini informasi workshop Bapak Ibu. Untuk tahun ini, ya mudah-mudahan tahun 2024 ini kita masih bisa melaksanakan 2 lagi workshop trading as business untuk level basic dan intermediate ya. Untuk ya yang tengah-tengah nanti level advance-nya kita punya yang lain lagi ya. Insya Allah bisa juga dilaksanakan. Minimum 1 kali lah level advance. Nah, karena ini basic dan intermediate dia, jadi benar-benar kita mindset kita nanti kita akan belajar bagaimana trading itu sebagai sebuah bisnis. Ya, konsep-konsepnya akan diajarkan sampai prakteknya nanti di kelas kita akan belajar bagaimana membuat trading plan termasuk money management. Jadi semi private ini jenisnya tidak banyak-banyak ya, mungkin 5 atau 6 orang. Silakan Bapak Ibu. Untuk batch 34 ada tanggal 12 Oktober. Batch 35 ada 26 Oktober, mudah-mudahan bisa terlaksana. Untuk yang batch 34 masih ada 4 lagi, batch 35 masih ada 3 lagi. Mudah-mudahan tahun ini bisa lah ya Bapak Ibu. Kalau ditanya lagi kapan, mungkin tahun 2005 kalau ada rezeki umur panjang kita laksanakan. Workshopnya juga murah meriah ya. Tidak ada online workshopnya karena banyak yang minta, karena lokasi luar kota apa boleh buat. Kalau untuk yang online saya kasih gratis aja, Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya, atau nanti ada gathering user atau gathering alumni kita akan laksanakan. Oke, silakan nanti Bapak Ibu yang berminat bisa cek di Telegram channelnya atau link yang ada di deskripsi video. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya. Di sini Bapak Ibu bisa juga akses link Telegramnya ada di deskripsi video. Jadi yang saya tampilkan di sini saya menggunakan Telegram desktop. Saya download menggunakan sistem operasi Windows ya di PC. Lalu Bapak Ibu juga bisa menggunakan dengan Telegram web atau di HP-nya, asal install dulu aplikasi Telegram ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, jangan lupa untuk ketik perintahnya help. Jadi ini adalah list perintah yang tersedia Bapak Ibu ya. Jadi time frame-nya juga perintah apa saja untuk weekly, untuk monthly, lalu di sini ada juga untuk kita screening saham. Mungkin dia tidak tercapture di big data analysis karena keterbatasan resources atau data, tapi bisa terscreening di end of day data atau pakai screening yang lainnya. Ya mungkin kadang-kadang saya menemukan saham-saham yang bagus seperti BBRI dulu beli 4.100 karena saya dapatnya di extreme fear. Saya lagi panik-paniknya saham BBRI, saya belilah itu di situ ketika dapatnya di ekstrim, atau yang lainnya lah mencari saham habis panik terbitlah hope, bisa ya. Jadi kalau di sini tidak ada, yang ada hanya daily, weekly dan monthly. Tidak perlu Bapak Ibu tanya untuk minta chart 5 menitan, nggak ada memang. Oke. Untuk tutorial sekali lagi, karena banyak yang tadi juga nanya, Pak ini robotnya apa sih maksudnya? Bapak Ibu ketik saja tutorial. Ini selalu saya sampaikan. Di sini ada tutorial. Misalnya mau tahu alert robotnya ini apa sih? Kenapa dia keluar alertnya? Di sini ada tutorial videonya. Ini ada penjelasannya juga. Kalau VPA apa, foreign flow chart apa, ya. Kalau bahkan mau belajar volume price analysis sudah ada. Saya ambil sebagian materinya dari workshop. Lalu misalnya mau belajar apa itu correlation atau rotasi saham, ada di sini tutorialnya. Yang belum ada nanti insya Allah kita akan buat. Oke, mari kita mulai melakukan pembahasan. Pertama kita tentu lakukan screening dulu, ngecek data karena ini end of day. Kita cek alert ya. Ini alert.
Jadi alertnya itu ya kita lihat terakhir untuk tanggal 19 ini ada PANI BRPT. Tapi ada berapa saham yang kemarin BTPS naik ya, BPTN juga naik berapa ini saham yang sudah alert sebelumnya sudah bergerak naik. Ini PANI sebelumnya sudah ada juga, BRPT juga sebelum minggu lalu sudah ada. Sekarang kita cek dengan Rekom. Jadi ini adalah big data, dia big data analisis kan dia munculnya jam sekian ya Bapak Ibu, jam 11 atau setengah 11 lah. Nah, ini bisa berubah ya. Bisa aja dia alert pagi, baru sorenya supply masuk, dia tidak menarik. Tapi kita juga ada Rekom untuk screeningnya. Ini menggunakan end of the data. Kelebihannya adalah ketika dia sudah market close, end of the dia tidak berubah lagi. Kalau kita sudah cek ya tanggalnya tanggal 19 bulan Juni sudah benar. Di sini, wow, BBCA ya, BBCA tidak ada alert. Tapi kalau kita lihat all time high, wah ini yang pegang BBCA, fund manager atau siapapun menarik nih. BBTN, BTPS kemarin sudah alert, Tower, ULTJ nih, dia baru masuk kompas 100, lalu ada bullish sign di sini Bapak Ibu. TOR juga buy. Jadi mungkin di PANI dan PRPT tidak terlalu menarik, tapi Bapak Ibu bisa cek ini. ULTJ, ya BBCA all time high lah, susah lah kalau udah all time high gini malah kita beli. Bagusnya bukan untuk trading dia. Kita tunggu aja koreksi kalau jenis-jenis BBCA. Kalau dia ekstrim, nah hajar itu BBCA. Tower, Bapak Ibu, Tower ya ini nggak tahu dia ada apa ya, mungkin ada aksi korporasi. Nah ini juga Bapak Ibu bisa lihat nih BBCA potensial reversal, BBNI juga, BBRI pokoknya perbankan kalau Bapak Ibu punya pegang aja lah big cap itu ya. Saya aja BBRI, saya udah full power beli 4.100 saya biarin sampai sekarang. Itu jadi tebal juga profitnya. Padahal belinya lagi panik-paniknya itu ya. Sekarang baru keluar. Mika, Metsi bullish. Ya, di sini ada Tins nih Bapak Ibu. Tins ini Bapak Ibu bisa perhatikan. Ya, BRMS juga bisa diperhatikan. Elsa, Energi nih Rocket Jet. Energi lagi. ULTJ ya, nih menarik nih ULTJ ada di PWS. Golden Cross, ASI, BRMS, PTPS. ASI ini kemarin ledakan volume nih Bapak Ibu. Vikita Air, nih bisa yang menarik ya. Dead Course, Saratoga malah. Dead Cross dia. Tapi saya belum kena stop loss nih, biarin aja lah. Ini ada banyak nih ya, BBRI, BBTN nih, beberapa saya sudah punya, BTPS saya sudah punya, metode masuknya beda-beda ya, BTPS, BBRI, BTPS dan BBRI masuknya saat panik-paniknya kemarin. Lalu ULTJ, PANI ini ada alert. Karena ada dua saham nanti mungkin kita agak rame-rame lah pembahasannya. Oke, nanti kalau ada waktu juga kita akan bikin analisa untuk foreign flow. Karena foreign flow-nya sangat besar sekali ya. Sekarang kita cek juga SCR Vium. Ada nggak saham-saham ledakan volume? Biasanya kalau udah naik-naik tinggi ini udah jarang nih. SCR Vium. Tidak ada ya. Jadi memang tidak harus setiap hari ada ledakan volume. Oke, walaupun sahamnya besar, mungkin dia tidak masuk kategori ledakan volume. Sekarang kita akan cek dengan SCR Extreme. Nah ini daily, kita dari speedometer Extreme. Umumnya kalau kita lihat ini banyak yang grid. Ini rentan untuk profit taking ya Bapak Ibu. Kita lihat yang fear itu hanya bank, BSWD ini saya nggak kenal nih. Kalau saya nggak kenal begini, saya nggak akan masuk. Kenal maksudnya apa? Misalnya kayak BBCA saya kenal, Pegas, Bank Mandiri, ya baru Adaro. Nah, itu saya kenal gitu. Maksudnya saya pegang dan rajin masuk Kompas 100 lah. Arto, ini rentan-rentan untuk koreksi ya, mencemaskan. Faktanya masih terus naik, tapi ini mencemaskan Bapak Ibu karena ya nggak tahu apa yang terjadi. Bisa saja besok berita The Fed berubah. Tapi saat ini stylenya modenya adalah let profit run. BBTN ya, BBRIS, BTPN, BTPS nih semuanya oke semuanya nih. Oke, dia masih extreme grid. Nanti kalau lihat di daily-nya extreme grid, di weekly-nya extreme grid juga, grid itu berbahaya. SCR extreme. Sekarang kita cari yang weekly-nya. Ini karena ada banyak juga weekly yang perlu diperhatikan. Unilever extreme fear ya, weekly-nya. Dia bottoming itu sudah sangat fear. BBCA nih. BBCA daily dan weekly-nya dia extreme fear, all time high juga. BRIS juga kita tunggulah mungkin 1 minggu atau 2 minggu ini. PANI sekarang extreme grid, nanti kita akan cek. Saratoga extreme grid, dia sudah golden cross ya. Edit cross. Oke, kita lihat dengan SCR panic. Nah, ini yang kita cari adalah saham-saham yang habis panik terbitlah hope. PANI sama
Pani sama ini nggak mungkin ada ya karena sudah naik ya BRPT. Oh, BRPT ada nih. BRPT mungkin habis panik terbitlah HOP ya. Kita cek Star BRPT. Nanti kita akan bahas detail. Cuma penasaran aja. Batming. Oh, meliuk-liuk gini polanya ya. Kalau begini liuk gini lihatnya chart weekly. Oke, kita lihat SCR Hope. Ini adalah saham-saham yang berada di zona Hope, siap-siap bergerak gridnya. ASMGR ini sudah, ini juga saya belinya buy on weakness. Adaro Hope, mudah-mudahan dia terus menguat. Nanti Bapak Ibu bisa screen sendiri ya yang lainnya. Sekarang kita mulai pembahasan komposit dulu Bapak Ibu. Ini hari Kamis. Untuk nanti kita chat weekly-nya atau monthly-nya juga belum valid nih ya untuk komposit. Oke, kita mulai dengan komposit. Kita ketik perintah Speedo daily untuk komposit. Jadi untuk HISG namanya di sini adalah komposit. Speedo komposit. Wah, ini perlu berhati-hati ya Bapak Ibu, karena apa? Daily-nya juga sudah ekstrim. Ya mungkin kalau ada yang bilang besok langsung turun, kita nggak tahu apakah besok berita The Fed-nya ternyata di luar ekspektasi atau sell on news. Kita tidak tahu. Faktanya daily-nya ekstrim. Ya, terlalu greedy sudah ini. Naiknya 0,9 yang besar, baru kita cek dengan weekly-nya. Indikasi-indikasi sudah ekstrim. Ya, selama ini saya berpegang pada kondisi ekstrim ini valid ya, Bapak Ibu. Cuman tidak langsung ya, tidak langsung karena market kadang-kadang karena ada yang pingin jualan tetap ditarik naik, tapi ada yang jualan kan. Kalau dia langsung turun kan berarti nggak profit. Kalau semakin tinggi naiknya kan pas supply ketemu demand kan, demand-nya besar, orang greedy, disitulah saatnya strong hand-nya melakukan jualan. Begitu menurut teori. Kita lihat Speedo Composite. Saya tidak tahu kan karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Cuman dari indikator saat ini daily sudah ekstrim, weekly sudah ekstrim. Ya apalagi kita tinggal buktikan saja ya Bapak Ibu. Ya secara teori kita tunggulah. Jadi karena saat ini memang posisi ekstrim. Ya mau sell on strength sebagian ya sah-sah saja sambil menunggu berita ya. Mungkin ada orang yang akan sell on news. Memang kita agak melawan pakem ini kalau pakai speedometer. Oke, sekarang kita lihat dengan Star C0. Nah, kita lihat bagaimana dengan kenaikan 0,9%. Ya, maka kita lihat beberapa sektor masih tetap menguat. Contohnya apa? Kesehatan. Ya, relatif terhadap komposit dia mengarah menguat, lalu trans juga saat kompositnya menguat dia juga menguat. Finance mana yang tadi katanya sebagai pendorong? Tekno masih tetap terjadi akselerasi, cyclical melemah. Adek Finance relatif melemah ya Bapak Ibu, sektoralnya ya. Lalu basic dia melemah, infra juga melemah. Jadi yang lihat ini kesehatan, IDX Trans sama Tekno ya. Begitu dia ternyata. Secara relatifnya tanggalnya sudah benar. Kita mulai pembahasan VPA weekly lah. Cuman dengan catatan bahwa volumenya ini kita kekurangan satu hari, yaitu hari Senin kemarin libur. VPA Composite. Oh, monthly-nya dulu. Karena dia apakah all time high? VPA monthly Composite nggak apa-apa ya. Sahamnya cuma ada 2. All time high ya Bapak Ibu. Jadi bulan lalu dia sudah all time high, bulan ini lagi perjalanan, volumenya belum bisa kita lihat karena memang masih tanggalnya belum masih tanggal 19. Kita lihat dengan VPA. Kita lihat dengan VPA weekly composite. Weekly-nya all time high ya, memang kita tertingginya sekarang dia menjadi 7910 ya, 7.910 ya itulah tertingginya, high-nya dia 7.910, mungkin ini ada kurang sedikit. Demo indicate strength, dia volumenya di dasar rata-rata, sedikit saja memang di dasar rata-rata minggu ini karena kita masih kurang besok hari Jumat, pun kalau ditambah hari Jumat dia bisa di dasar rata-rata 20 hari dan itu pun sudah
dikurangi juga dengan libur kemarin. Spreadnya narrow, close-nya tinggi. Mungkin masih bisa naik ini. Ya, jadi memang sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, naik terus. Jadi memang weekly-nya sudah ekstrim. Kalau naik tinggi, secara pengalaman ya Bapak Ibu ya. Kalau dia naik nggak turun-turun, begitu turun dalam, itu yang harus diantisipasi. Saya tidak menjanjikan, tapi pengalaman begitu. Kalau sahamnya naik terlalu tinggi, terlalu greedy, begitu jatuhnya dalam ya, begitu sakit jatuhnya. Tapi kita tetap saja percaya kalau saham naik, profit kita tambah, maka trailing stop lah. Apapun yang dilakukan kalau udah profit, benar itu. Oke, kita cek dengan VPA, Daily Composite. Masih naik terus ya, supply nanti foreign flow-nya kita lihat. Ya, jadi di sini kemarin ada sinyal sell ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada sinyal sell, tetapi dia membutuhkan validasi candle merah. Ternyata kenaikan sinyal sell ini tidak divalidasi dan volumenya valid. Lihat, price-nya bullish, volumenya juga meningkat. Jadi kenaikan ini sekarang ini dia valid. Kemarin sempat terjadi distribusi ya turun. Ini dia sudah mengkoreksi. Jadi candle hari ini memang besar. Volumenya besar, faktanya ya. Spreadnya walaupun di bawah rata-rata, tapi tetap besar. Dalam 20 hari memang dia kelihatannya di bawah rata-rata di beberapa hari. Close-nya juga high. Jadi valid dia Bapak Ibu. Kita cek foreign VBP-nya dulu. VBP Composite. Nanti kita kalau sempat kita akan buat analisa untuk foreign flow-nya nih, karena asingnya ini pendorongnya nih Bapak Ibu, lokalnya sih gitu-gitu saja nih. Malah profit taking saya rasa. Kita lihat ini adalah demand besar. Ya, saya tidak mendoakan jelek Bapak Ibu. Kita kalau dia memang main di weekly jatuh, dia bisa sampai ke sini nih. Tapi kita hitunglah, low, ini high, tarik aja Fibonacci-nya berapa ini Bapak Ibu. Di mana sih 50% bisa berhenti di sini, bisa berhenti di sini ya. Ini ada zona demand, ini demand besar. Nanti kita silahkan saja lah Bapak Ibu hitung. Antisipasi lah, siap-siap lah kemungkinan terburuk. Kalau dalam trading as a business itu ada namanya in anticipation the worst condition. Salah satunya adalah saat orang lain terlalu greedy, ya marketnya justru jatuh itu. Orang kaget. Sekarang kita akan lihat foreign flow untuk composite. Nanti ya ini karena besar tadi 1,9 triliun. Maka kita lihat memang asingnya besar. Hari ini dia masuk 1,9 triliun. Jadi besar sekali. Dalam sehari ada 4 triliun sudah masuk. Jadi memang bottomingnya itu di akhir Juni. Nanti kita akan buat analisa detailnya. Oke, kita lihat alertnya. Jadi ini saya rasa sahamnya sudah naik tinggi juga. Kita lihatlah. PVM Pani sama BRPT ya. Mungkin ada saham lainnya, mungkin yang direkom Bapak Ibu bisa lihat nanti. Pani sama BRPT, Pani ini BRPT justru volatilitasnya tinggi, tapi sahamnya nggak kemana-mana dalam 1 tahun. Dia ternyata return daily average return-nya kalah sama composite nih. Ini untuk nge-swing saja kalau volatilitasnya tinggi ya. Ini Pani ini sudah bergerak full naik terus, artinya sahamnya sudah tinggi, daily average return-nya tiap hari dalam 12 bulan terakhir di atas 1%, bayangkan ya. Jadi memang sudah tinggi dia. Lalu kita cek dengan PCM, bagaimana korelasi kedua saham ini, apakah korelasinya tinggi? Saya kalau BRPT memang tidak punya rencana untuk pegang long term, jadi nge-swing saja itu. Kalau di bawah 1000 saya akan masuk. BRPT sama Pani korelasinya kecil sekali malah, mereka bergerak independennya. Jadi kalau sudah punya BRPT, punya Pani mau masuk BRPT masih boleh nih Bapak Ibu. Oke, kita lihat tadi alert pertamanya apa? Pani ya. Oke, Pani. Kita lihat dengan alert Pani ini selain sudah tinggi, saya juga tidak berminat untuk masuk. Kalau kita lihat, dia baru masuk Kompas 100 di bulan Agustus. Sekarang selama bulan Agustus sampai Juni dia sudah alert berkali-kali. Dulu sebelum masuk Kompas 100 dia sudah muncul di ledakan volume. Ya, ada yang bilang Pani cari korban apa segala macam. Faktanya dia ini ya masuk ke PSN, proyek strategis. Oke, sekarang kita cek dengan Speedo Pani. Jadi ini yang punya, sudah ekstrim ya Bapak Ibu. Ini berhati-hati juga Pani, kita nggak tahu apakah kapan dia akan turun, tapi sudah ekstrim. Kita cek dengan Speedo Pani. Apakah weekly-nya juga sudah ekstrim? Sudah. Jadi perlu diwaspadai Pani ini kalau udah naik terlalu tinggi, kalau turunnya mungkin ada yang bilang, Pak,
begitu besok hari Jumat, Pak, belum turun. Memang belum, karena dia pakai chart weekly. Kalau chart weekly ini bisa 2-3 candle baru dia ada indikasi turun. Dia masih biarkan naik lah 1-2 candle lagi. Sekarang kita cek dengan STAR. Kalau rotasi sahamnya, apakah zona grid? Iya, sudah zona grid daily-nya ya. Jadi naik, terus dia gini. Kalau begini polanya, tugas kita hanya menaikkan stop loss. Ya, nanti kita lihat. Sekarang kita lihat W Star Pani. Jadi weekly-nya juga dia menguat di zona hope. Ini Bapak Ibu. Melesat dia. Jadi dalam berapa bulan? Ini 1, 2, 3. Ya semenjak masuk kompas 100 lah. Zip, dia lari kencangnya secara weekly nggak tertahankan ini. Kita cek dengan VPA monthly Pani. Ya. Wih, ya. Jadi dia sebelumnya sudah ada ledakan volume. Dia jadi naik tinggi. Kalau begini, let profit run lah Bapak Ibu. Mau bagaimana lagi ya? Kita belum ada sinyal keluar. Weekly monthly juga sedang on the way. Let profit run, jangan gatal jual. VPA weekly Pani. Jadi teringat saya dulu waktu saya awal-awal trading saham tahun 2000 berapa itu LPCK ya Bapak Ibu, naik tinggi, akhirnya balik lagi. Di atas 10.000 juga. Nah, di sini kemarin waktu itu ada bulan-bulan Oktober ya itu atau berapa bulan yang lalu tuh dia sempat ada ledakan volume di harga 4.000. Jadi masih run. Nah, ini naiknya terlalu ekstrim weekly-nya Bapak Ibu, patut diwaspadai. Mungkin seminggu, 2 minggu, 4 minggu dia turun bisa selesai ya. Kalau dia ada candle perlawanan, dia tidak bisa naik lebih tinggi, itu indikasi jelek lah. Saat ini weekly-nya jadi begini. Ini kan naik ya Bapak Ibu ya. Weekly-nya ya masih kurang sih. Ini masalahnya ada libur. Volumenya kan terus naik. Price-nya terus naik. Ini volumenya ini dia tidak support. Itu yang membuat saya was. Walaupun ini tetap akumulasi. Dan ini walaupun kita compensate lah ada libur. Masih belum sampai hari Jumat. Nanti mudah-mudahan sampai hari Jumat dia kalau setara aja udah fair ini. Ya, gitu ya. Jadi kita lihat price, dia volume, faktanya price-nya naik. Nah, volumenya ini walaupun dikurangin libur ya masih kurang juga lah. Sayangnya ada libur. Kan udah daily lah VPA apa ini? Kita lihat daily-nya. Harusnya di daily-nya ini kita sudah bisa menaikkan stop loss. Oke. Karena dia break, stop loss-nya sudah bisa yang agresif di sini. Ya, ini ada high, low, swing ini. 2 tick di bawah ini bisa untuk naikin stop loss. Karena kalau kita lihat juga hari ini, dia naik tapi di ujung-ujungnya ini ada supply masuk. Dia break ya. Let profit run saja lah. Ini udah bisa dinaikkan stop loss karena dia break 1075 10.075-nya sudah break. Biarkan dia let profit run, volumenya juga besar, white, upper close, tidak ada alasan untuk jual lah kalau punya plan let profit run ya. Biarkan saja sampai kita kena stop loss. Besok nanti kalau dia naik lagi, pullback lagi, stop lossnya kita naikkan. Sudah bisa dinaikkan ya karena dia break upper downtrendnya, volumenya juga valid untuk daily. Besar, ini ledakan volume nih harusnya nih. Ya, kenapa dia tidak ada ya? Ya itu. Kalau ini kita lihat dengan Evol Pani, ya untuk melihat stop loss. Jadi karena dia sudah ekstrim, kita wajib menaikkan stop loss. Jadi ini kan dia break ya. Jadi antara dia break, stop lossnya di sinilah. Ini ada gap enggak ya? Semacam ada gap Bapak Ibu. Nanti kita lihat di trend. Kita lihat VBP week daily aja lah. VBP Pani. Karena dia kan all time high juga ya. Oke, jadi Bapak Ibu, ini kan ada demand zone. Jadi stop lossnya benar-benar di bawah sini bisa dinaikkan. Dan kalaupun dia pullback, dia mudah-mudahan masuk ke sini lah. Jadi stop loss kita mudah-mudahan daripada sebelumnya masih di bawah, sebelumnya masih di sini, sudah saatnya bisa kita naikkan karena dia sudah break. Jadi sekali lagi stop loss jangan lupa ya. Ini karena ini adalah akumulasi, ini marking up. Berikutnya pasti distribusi, pasti itu. Cuman kita nggak tahu apakah sudah saatnya atau belum. Kita lihat dengan wave Pani, ini perlu kita lihat untuk hajar kanan apakah orang greedy.
hari ini ya wave-nya masih naik. Ini cantik sekali Bapak Ibu ya, wave-nya satu naik, masih up wave. Ini juga masih up wave, dia break up ke atas. Hari ini hajar kanan sebesar 4,7 juta lot saham. Lalu dia nilainya 48,85 miliar. Jadi memang orang hajar kanan nih di saham PANI, Pantai Indah Kapuk 2. Oke, lalu kita lihat dengan tren. DOM dulu. DOM PANI. Dominasi rasio PANI asingnya bagaimana? Hari ini kalau kita lihat rasionya PANI 19,9%, hampir 20% ya, cukup ramai juga. Memang asingnya ini masuknya besar, nanti kita buat analisanya ya. Dalam 5 hari asingnya 7%, dan 20 hari 6,8%, dalam 50 hari 6,9%, dalam 100 hari 5,4% ya. Sampai 100 hari dia masih di atas 5%, tapi dalam 200 hari dia masih kecil ya, rasionya masih banyak lokalnya. Okay. Kita cek dengan foreign flow, PIF, PANI. Jadi asingnya untuk PANI, ini adalah chart foreign flow untuk PANI ya, Pantai Indah Kapuk 2. Asingnya memang ada korelasi lah kalau di sini, apalagi sejak bulan Juli naiknya kencangnya Bapak Ibu sampai ke atas. Hari ini asingnya dari rata-ratanya dia besar. Hari ini masuk 69,94 miliar dalam 5 hari. Net buy-nya karena masuk hari ini ada besar, dalam 5 hari menjadi tercatat net buy sebesar 64,17 miliar. Dalam 20 hari besar nih Bapak Ibu ada 226,44 miliar, dalam 60 hari ada 324,15 miliar, dalam 100 hari tetap dia net buy sebesar 294,93 miliar. Jadi asingnya terus akumulasi di Pantai Indah Kapuk. Apakah ada hubungan dengan PANI ini? Pantai Indah Kapuk ini adalah kawasan proyek strategis negara, ya nggak tahu juga ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek lah. Kita cek dengan tren PANI. Ini bagi yang punya saja Bapak Ibu. Kalau yang tidak punya kita cuman belajar-belajar aja kenapa dia basic beginilah. Q2, ini BI rate-nya sudah 6 Bapak Ibu. Tetap PANI ini over value ya. Padahal EPS grow-nya dia sekian. 27%, ya nggak tahu nih bagaimana dia bisa seperti ini. Mungkin asumsinya salah nih ya. BI rate-nya sekarang mungkin asumsi ini yang digunakan tidak cocok untuk PANI ya. Atau terlalu greedy ya, jadi sudah tidak peduli dengan laporan keuangan yang over value, tapi dia naik terus karena orang greedy ya. Ya ada bandarnya mungkin. Oke, kita cek dengan PWS PANI. Jadi Bapak Ibu saham yang tadi ULTJ itu Bapak Ibu bisa lakukan. Nah ini PWS kita lihat ada gap, tidak ada gap. Hari ini untuk konfirmasi tidak ada gap di PANI. Volumenya sangat besar, spreadnya wide, dan dia akumulasi masih strong ya. Biarkan aja let profit run. Nanti biasanya kalau untuk zona begini Bapak Ibu, kita baru bisa punya kesempatan buy out winners kalau dia masuk ke zona ini ya. Jadi dia naik nanti turun. Ini strong uptrend lah kalau dia zona demand-nya masih bergerak ke atas dan harganya sangat jauh dia jaraknya. Oke, itu untuk PANI. Kita lanjut dengan BRPT, alert BRPT. Ini juga Bapak Ibu, alertnya sudah banyak nih. Jadi tanggal 11 kemarin sudah ada. Tapi cocoknya saya sih nge-swing ini, nggak cocok untuk investasi kalau BRPT. Karena pergerakannya memang seperti itu patternnya. Sudah berkali-kali saya jelaskan, di weekly juga saya jelaskan ya. Jadi nggak akan banyak lagi saya jelaskan. Kita cek dengan Speedo, BRPT. BRPT masih aman, dia masih zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat ya kita lihat speed star aja langsung star. BRPT untuk rotasi saham BRPT kita cek dia meliuk-liuk. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan rotasi saham daily yang berputar-putar di zona begini, langsung cek weekly-nya. Ya, karena kalau kita lihat ya ada penguatan, tapi masih zona panik, dia tidak masuk ke fear. Untuk lebih stabil, artinya itu volatilitasnya tinggi. Kita cek dengan W star BRPT. Cek weekly-nya, karena dia akan lebih stabil di weekly.
Weekly-nya kan stabil ya. Ternyata kalau stabil kita di weekly kita lihat dia terus bergerak di zona panic, sedikit lagi masuk hope, mungkin sedikit lagi masuk ke grid. Oke, atau nggak tahu, pokoknya dia arahnya ke sana lah. Apakah sampai di sini dia langsung berbelok, kita nggak tahu. Saat ini arahnya boleh kita sebut habis panik terbitlah hope, dan mungkin akan langsung ke grid ya. Oke, untuk weekly-nya stabil dia. Kita lihat dengan VPA, monthly. Oke, lihatlah Bang monthly. Sekilas saja bahwa dia punya dua pattern atau bahkan menjadi tiga nih. Jadi ada tiga bentuk pola. Dia pola pertama akumulasi, marking up sampai di sini. Selesai dia distribusi. Nah, ini pattern kedua ya. Dia bentuk triangle gini, begitu break. Nah, ini pattern ketiga ya. Jadi polanya seperti itu. Saat ini untuk pattern ketiga volumenya memang sudah valid. Tapi untuk monthly-nya ya belum cukup lah karena masih tanggal 19. Jadi sekarang ini kita lokalisir polanya seperti ini, nge-swing dia Bapak Ibu. Jadi pattern wake off-nya sudah tidak respect lagi dia. Selain itu kita perlu lihat juga kalau BRPT ini berapa persen sih dipegang sama Prajogo Pangestu, yaitu juga pengaruh juga asingnya juga ngabarin macam-macam biasanya. Kita lihat VPA weekly BRPT. Nikmati aja lah kalau BRPT menurut saya. Kalau bisa nge-swing profit, kita pegang makan itu. Jadi ini lagi ujungnya ya. Jadi untuk weekly ini adalah pattern 1, ya ini pattern, nah ini pattern 2 sampai sini. Ini pattern yang berikutnya. Jadi nge-swing ini Bapak Ibu. Jadi saya sih kalau di bawah 1000 saya buy. Nanti sampai 1460 saya jual gitu. Oke, ini weekly-nya kita belum lengkap, Bapak Ibu, apalagi ada libur agak susah. Tapi faktanya dia ini terjadi akumulasi. Lihat yang bawah ini namanya kumulatif BDT ya, kumulatif dan distribusi. Dia kelihatannya trennya naik, saat ini ya sideways, dia naik ini Bapak Ibu. Terjadi akumulasi. Kalau saya sih beli di bawah 1000, kalau punya nanti akan jual, mulai cicil jual di 1460 dicicil ya buat. Pokoknya cicil ke atas satu lot kalau punya cukupnya ya. Sampai di sini jual, sisain nanti kalau udah terjual beli lagi di bawah. Saya nggak tahu apakah patternnya akan selesai, tapi pada saat ini kemarin mulai tahun 2003, 2004 pattern itu berjalan. Kita lihat dengan VPA BRPT di daily-nya. Ya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi memang saat ini mulai bulan Mei dia patternnya berubah nih. Jadi kalau bisa di bawah 1000 kita buy, nanti di atas sini kita sampai 450 kita jual. Oke, saat ini dia kan begini-begini saja ya volumenya Bapak Ibu. Jadi main acuannya di weekly. Weekly targetnya tadi yang di atas ini kita jual 1450 ini kita jual ya tadi. Oke, di daily seperti ini. Dia semacam ledakan volume, Bapak Ibu. Hari ini dia pantas ada alert. Dia bilang strengthening returning after downtrend. Jadi setelah downtrend dia ada penguatan high volume. Jadi biarkanlah dia naik ke atas. Nanti sampai di atas sampai ini kalau kira-kira sudah cukup, ya kita mulai profit taking lah. Nanti turun lagi, beli lagi di bawah. Yang penting manajemennya diatur. Kita lihat DOM. PIF aja langsung. Berikut ini adalah chart berikut ini adalah chart foreign flow untuk BRPT. Jadi fluktuasinya tinggi ya untuk asingnya juga. Mereka juga asingnya saya rasa nggak berani macam-macam dengan BRPT. Saya nggak tahu nih apakah MSCI, masih MSCI saya rasa. Hari ini asingnya masuk di BRPT 9 miliaran. Tapi dalam 5 hari dia tercatat masih ada net sell sebesar minus 6,39 miliar. Dalam 20 hari berbalik net buy ada 59,31 miliar. Dalam 60 hari hanya tersisa net buy 2,6 miliar. Tapi dalam 100 hari kita tercatat minus 389 miliar asingnya kemarin-kemarin itu net sell besar. Oke, itu aja Bapak Ibu. Kita cek dengan apa lagi? Tren BRPT. Saya mau melihat kan ini memang valuasinya nggak bisa dipakai ya, nol dia. Ya, ini trennya begini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kena, saya tadi mau ngecek nih berapa sih harganya, 1300 atau 1250. Ya di sini kalau mau amankan profit, mulai dari sini ke atas jual lah Bapak Ibu. Kita lihat ya polanya masih sementara seperti ini. Jadi patternnya memang random ya. Ini pattern sendiri. Ini pattern sendiri. Nah, ini kalau dia baca tren,
patternnya sendiri nih. Jadi di dalam tren besar ada bentuk tren yang agak rumit, cocok untuk nge-swing lah. Kita lihat PWS BRPT. Yang penting profit aja dan jangan nyangkut. Jadi dia sekarang bermain di mantul-mantul di zona warna abu-abu ini ya, demand zone ini. Jadi demand zone ini bergerak ke atas, dia akan terus ke atas. Oke, OBV buy, trennya sudah up, jadi biarkan dia naik ke atas, lalu volumenya sangat besar, spreadnya dasar rata-rata, close-nya sangat besar, zona akumulasi strong. Jadi kalau 1200 ya 1900, 1250, 1200 itu bisa untuk 1300 bisa untuk profit taking lah. Baik, itu saja Bapak Ibu after market close untuk hari ini. Silakan Bapak Ibu analisa, nanti ada saham-saham menarik terutama di Rekom nih Bapak Ibu. Saya sendiri nanti setelah saya ini akan memeriksa nih. Ini ada banyak yang bagus-bagus yang bisa saya analisa untuk nanti watchlist saya ya. Bagi yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa sekali lagi subscribe dulu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Bagi yang juga berminat ikut workshop, silahkan nanti kontak. Ada di deskripsi video juga, atau Bapak Ibu bisa silahkan join ke Telegram channelnya. Ada juga di deskripsi video itu saja. Insyaallah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.